Lalu mana sebenarnya yang dimaksud berpenampilan cantik? Sebenarnya yang paling penting adalah hatinya. Dia tidak cantik wajahnya, tapi tutur katanya lembut. Tapi paling sial lah kita, sudah jelek mukanya, jelek pula hatinya. Nauzubillah min dzalik. Satu, berpenampilan cantik dan menarik. Yang kedua, ini boleh Ibu catat. Wanita soleha itu sifatnya dulu. Ibu-ibu yang pegang handphonenya, saya doakan suamimu kawin lagi. Saya kalau ceramah di Makassar pernah Ibu Gup, saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Dalam hatiku, barusan saya ceramah di belakangi orang, ternyata dia ambil HP-nya, selfie dia. Baru dia tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya bilang, kok kira saya pot bunga? Dijadikan saya background. Ini nanti nih Pak Gub, selesai ceramah, mereka buru saya itu. Ustaz, selfie Ustaz, selfie Ustaz. Ulang Ustaz, kabur Ustaz. Ulang Ustaz, kabur. Biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Ayo simpan dulu handphonenya ya. Simpan. Simpan Ibu. Simpan ya. Bisa? Bisa? La haula wala quwwata illa billah. Simpan dulu. Sebentar kita selfie. Saya layani Ibu sampai sore. Bisa? Oke. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Suatu kali Nabi datang, ada sekelompok ibu-ibu ingin menyampaikan unjuk rasa. Kira-kira kalau sekarang demo, majulah seorang di antara mereka menjadi juru bicara. Ya Rasulullah, katanya Islam ini adil. Katanya Islam tidak membedakan laki dengan perempuan. Kata Nabi, betul. Tapi setelah kami pikir-pikir, sepertinya lebih banyak pahalanya laki-laki dari kami perempuan. Kenapa kau bilang begitu? Laki-laki dianjurkan ke masjid, kami tidak. Laki-laki perang, medan jihad, kami tinggal ngurus sana. Lebih banyak pahalanya laki-laki nih. Lalu Nabi tersenyum. Betul yang ibu sampaikan. Tapi mau enggak ibu-ibu saya sampaikan kalau ibu lakukan dirindukan oleh sorga? Kalau saya tanya, ibu-ibu mau enggak dirindukan sorga? Oh kata istri saya, Ustadz jangankan dirindukan sorga, dirindukan suami saja kita sudah senang. Iya. Maka kata Nabi, kalau kalian mau dirindukan sorga, nih 4 syaratnya. Dengar baik-baik. Catat ini Bu. Saya majelis taklim di Makassar. Kalau datang pengajian, saya minta bawa buku. Bawa ballpoint. Untuk apa? Dengar ceramah, catat. Kenapa? Karena otaknya ibu ini, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut. Iya toh? Kan kusut ini otak banyak sekali. Cicilan belum lunas, suami selingkuh, anak nakal, ribet otaknya. Maka dicatat. Saya biasa catat, saya catatkan istri saya, baru saya tempel dekat dapur. Setiap dia masak dia lihat gini. Nah, mau dirindukan surga, satu syaratnya kata Nabi, aqimis shalah. Dirikan solat tetongangi sempajangi. Artinya apa? Perempuan kalau mau dirindukan surga harus rajin memelihara solat. Kenapa Nabi mengutamakan perempuan? Ternyata perempuan memang paling banyak tidak solat. Kapan? Satu, kalau ada pengantin. Waduh, make up kuning, biru, krem, abu-abu, coklat,
Alis matanya pun dia tambah sedikit ke sini. Sudah itu pakai jilbab. Jilbabnya apa? Jilbab sakaratil maut. Ada talinya, dia ambil kain, dia ikat 2 meter. Sudah itu 2 jilbab, kiri krem, dia kasih miring lagi begini. Ada kayak pohon-pohon di belakangnya. Roknya sempit, bajunya sempit. Kata suaminya, buru-buru kok, sudah terlambat kita pergi acara. Apa kata istrinya? Karena roknya sempit. Tunggu sedikit, Pak. Beleng-beleng. Ayo, tiba waktu sholat. Hayalah sholat. Kata suaminya, saya sudah jualkan kau sawah itu supaya kau pergi haji. Kau sudah haji, kenapa kau tidak pergi sholat? Pergi sholat dulu, sudah hampir habis ini duhur, kau belum sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau, Pak. Saya sadar ini kusuruh kau pergi sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku? 1 jam ini dipakai baru bisa. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Perempuan seperti ini jauh dari harumnya surga. Ada orang majelis taklim 4 kali dengar ceramah 1 hari, tapi masih tidak sholat. Dia rajin majelis taklim, bukan memperbaiki sholatnya, tapi apa? Memperlengkap seragamnya. Ada begitu di sini? Ada? Ada. Ayo, kan bagus. Coba lihat istri gubernur, sederhana jilbabnya. Saya tadi lihat, kayak bukan istri gubernur. Ada orang baru istri RT, banyaknya hiasannya. Coba contoh ibu gubernur, istri beliau gubernur, kecil-kecil juga Pak gubernurnya. Bagus kalau kecil, lincah. Ayo, malah kita minder biasa, sudah kaya, istri pejabat, cantik, tinggi sekolahnya, datang pengajian sederhana sekali. Orang bilang, istri gubernur loh itu. Oh iya kak? Iya, sederhana betul ya. Ada orang cuma ketua RT, kayak semua mewah padahal dipinjam. Majelis taklim pelihara sholat. Apa alasan ibu tidak sholat? Pertama tadi make up. Yang kedua apa? Haid. 5 hari gratis dia tambah 2. Kata suaminya, kenapa kau belum pergi sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, bohong ini. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kau ketawa karena kau begitu toh. Ayo. Apalagi biasanya orang tidak sholat. Gara-gara apa? Pesta. Pengantin. Diundang jam 11. Diundang jam 12. Diundang jam 1. Jam 10 sudah ke salon. Tiba waktu sholat duhur. Tidak sholat. Tiba waktu asar. Tidak sholat. Kenapa? Pulang pesta jam 4. Akhirnya tidak sholat duhur. Tidak sholat asar. Biga maghrib. Dia bilang, sekali besok lagi deh. Nah, Bu, tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. Percaya itu. Ustadz, kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Rumah bagus, mobil mewah, harta ada. Kenapa suami saya selingkuh istri? Beginilah hidup saya Ustadz. Sholatmu tidak beres. Ustadz, kenapa rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Sholatmu tidak beres. Ustadz, kenapa tidak mau sembuh-sembuh penyakitku? Sholatmu tidak beres. Kalau sholatmu beres, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Maka ibu, perbaiki sholat. Kalau ibu gubernur tidak sholat, orang masih bilang, ya istri gubernur, satu provinsi kenal beliau. Yuk. Tapi kalau sudah pengangguran, rumah kontrak-kontrak, suami jelek, busuk keteknya, hendak sholat lagi. Ya, Bu, sholat.
Apa susahnya sholat? Apa susahnya? Ustadz, saya tidak bisa kena air wudhu Ustadz. Tayamum. Nih kursus kilat tayamum. Lihat ini baik-baik. Lihat ini yang tidak tahu tayamum. Buka gelang, buka cincin, semua lepas. Sudah itu letakkan telapak tangan di dinding. Anggaplah ini. Sek dua-duanya. Sudah itu usap wajah. 1 kali sudah sah, 2 kali lebih baik, 3 kali sempurna. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap dulu kanan, lipat, naik ke kiri, kiri lagi, lipat, usap. Ustadz repot, kasih begini saja. Selesai. Ada orang tayamum, dia kasih gini dulu, dia kasih gini dinding, baru bilang, kok kira pakai air kodongo? Ya, sudah selesai itu, sudah pengganti mandi junub itu, sudah pengganti wudhu. Selesai. Ustadz, saya sariawan Ustadz. Kau sholat sariawan lah. Allahu Akbar. Allah tahu lagi sariawan. Apa lagi? Tidak ada. Kenapa penting sholat Ustadz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Bapak Ibu, tidak puasa tetap Islam. Tidak haji tetap Islam. Tapi tidak sholat, meskipun dia bangun satu masjid, dia wakafkan tanahnya 10 hektar untuk sekolah Islam, tapi tidak pernah sholat, kata Nabi, kau kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu. Kenapa Ustadz? Karena puncak penghambaan kepada Allah hanya waktu sholat. Artinya apa Ustadz? Ibu bayar zakat boleh sambil nyanyi. Pak Ustadz, ini zakatku. Insaflah wahai manusia, bila diri sah zakatmu. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Kau puasa boleh sambil menjual. Haji, berapa harga gas? 30.000. Boleh sah. Tapi ketika sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti batal sholatmu. Allahu Akbar. Haji, berapa gas? 40.000. Allah. Batal. Kenapa? Karena sholat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Jadi biar majelis taklimnya rajin, tapi tidak sholat, tidak bakal kau dapat surga. Maka ibu, tak apalah rumah rontak ngontrak, tapi sholatnya tidak pernah lepas. Kalau ibu baik sholatnya, kalau bukan ibu punya mobil, kalau suaminya ibu tidak bisa belikan berlian, suaminya ibu tidak bisa hajikan, insya Allah anakmu nanti yang hajikan kamu. Tapi kalau sekarang tidak sholat, ngontrak, sampai cucumu pun nanti begitu juga nasibnya. Karena kalau tidak ajar sholat. Sholat. Ya? Dua, karena waktu terbatas. Mau dirindukan surga kata Nabi, wasyamu Ramadan, berpuasalah engkau di bulan suci Ramadan. Saya yakin semua di sini sudah puasa Ramadan. Tapi kadangkala karena tidak mampu bayar yang lepas, biasanya dianggap remeh puasanya yang lepas. Alhamdulillah masih ada Syawal. Sekarang sudah 19 Syawal. Masih ada waktu. Ustadz, saya mau bayar Syawal Ustadz, tapi saya tidak bisa banyak puasa. Bolehkah saya ganti puasa sekaligus Syawal? Boleh. Syaratnya niatnya bayar kalah, niatnya bayar puasa lepas, insya Allah ikut Syawalnya. Kalau lepas puasa saya 4, tinggal tambah lagi 2, tinggal 6. Cukup 6. Kalau niatnya bayar Syawal, niatnya puasa Syawal, tidak masuk puasa gantinya. Jelas? Jelas? Salatullah
ala toha rasul salatullah salam ala yasin. Saya mau dengar mana lebih besar suaranya ini dengan ini. Ya, ayo ini dulu. Ibu-ibu yang sini. Ah, diam. Ini dulu. Ayo Bu, jangan mau kalah. Sayap kanan, sayap kiri. Yuk. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 9,9. 0,1 lagi Bu, kalahkan dia ya. Yuk. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 9,9. Seri. 2. Saya yakin ibu semua puasa. Yang ketiga, ini yang agak berat. Menjaga harga dirinya sebagai perempuan Islam. Bagaimana cara menjaga harga diri? Yang pertama, yang konkret, nyata, real, apa? Busana muslimah. Alhamdulillah semua pakai busana muslimah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, banyak yang pakai jilbab, dia tutup auratnya tapi bajunya sempit. Ini yang jadi masalah. Tutup aurat satu. Yang kedua, syarat baju muslimah adalah tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Sekarang lagi musim sepeda. Ada sepedaan di Jambi? Ada? Ibu-ibu ada juga? Tidak dilarang sepeda. Apalagi kalau ibu sepeda supaya tetap seksi, di depan suami tetap oke, boleh. Tapi jangan bajumu sempit. Boleh. Yang penting roknya jangan sempit. Ustadz katanya harus begitu. Siapa bilang? Saya hobi sepeda. Saya gamis sepeda. Pakai sarung sepeda. Oke juga. 1, Bu, pakaian jangan sempit-sempit. Yang kedua, menjaga harga diri. Kalau senam, kalau olahraga, jangan campur-campur laki-laki. Mudah-mudahan Ibu Gub mampu kasih contoh ini. Di kantor bupati, di kantor gubernur, di kantor PKK halaman, olahraga senam boleh, tapi jangan bercampur laki. Ini campur laki perempuan. Perempuanlah di depan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Pelatihnya perempuan bilang 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Ketawa membayangkan diri sendiri toh. Sekarang ibu-ibu majelis taklim tapi joget-joget depan suaminya orang. Putar ke kiri nona, putar ke kanan, lagu beleng-beleng. Apa beda itu? Putar ke kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Iya toh? Ya. Apa sih? Apa? Saya aja tadi lewat ada yang gosip saya. Jadi itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Bu, hei, berhenti gosip. Biasanya kan kita begitu. Wih, kau lihat tadi malam sinetron? Iya, jelek sifatnya ya. Iya. Kau lihat itu layangan putus? Iya. Jelek suaminya ya. Seperti itu. Langsung tetangga lagi dijadikan korban. Maka majelis taklim yang baik malu dong kalau jadi tukang gosip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, pertama dicerita sayur. Lama-lama dia bilang, tetangga saya itu pelit. Padahal dia juga pelit. Mulai dicerita orang. Majelis taklim, dia jaga harga dirinya, dia tidak suka gosip. Waktu yang terbatas.
Satu tadi, dua. Boleh kalau begitu, marah kecewa begitu boleh, tapi yang tidak boleh menghina. Memang kau goblok, sama aja bapaknya ini. Tidak boleh kau hina suamimu. Saya tahu begini, saya tidak mau kawin sama kau. Sudah pendek, hitam, pengangguran lagi. Hei, bu, tapi suamiku pengangguran Ustaz. Suamiku tidak kerja. Bukan dengan menghinanya. Saya tidak suka suamiku. Bukan dengan menghinanya. Kalau kau tidak suka suamimu, minta kau cerai baik-baik. Banyak rumah tangga bertengkar. Siang malam bertengkar. Hamil lagi. Boleh. Hei, bu. Suatu kali ada datang pada zaman Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sakit mamamu. Kau pergi lihat. Apa kata ibu ini? Mohon maaf, saya mau sekali ke sana, tapi suamiku lagi keluar rumah. Saya dipesan jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Pulang utusan. Sakaratil maut itu datang lagi. Bu, sudah mau mati, kasihan itu mamamu. Kau pergi tengok. Mohon maaf, mau sekali saya ke sana, suami saya belum datang. Meninggal ibunya, datang lagi. Kau datanglah lihat ibumu terakhir kalinya ini sudah mau dikubur. Suami saya belum pulang. Dimakamkan tidak dihadiri. Ini yang memanggil tadi, marah dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Mulai sakaratil maut sampai dikuburkan, saya 3 kali datang panggil, dia tidak pergi lihat ibunya. Kata Nabi, keterlaluan itu ibu. Kenapa bisa begitu? Katanya dipesan sama suaminya yang lagi keluar cari nafkah. Selama saya belum pulang, jangan kau pernah keluar rumah. Mendengar ini apakah Nabi marah? Apa Nabi marah? Nabi justru bersabda, Alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Kira-kira masih ada istri seperti ini? Yang banyak baru pergi suaminya, dia telepon temannya, kau datanglah, suamiku sudah keluar. Bu, halo bu, mau masuk surga? Mau? Taati perintah suami. Kenapa Ustaz taati perintah suami? Karena ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Artinya apa Ustaz? Kalau ibu bikin dosa, suamimu yang tanggung dosamu. Ibu tidak pakai jilbab, suamimu yang tanggung dosamu. Ibu tidak sholat, suamimu yang tanggung dosamu. Sebaliknya, ibu tidak tanggung dosa suami. Suamimu tukang selingkuh, suamimu tidak sholat, suamimu tukang tipu, suamimu pesina, suamimu pejudi, suamimu pemabuk, tapi ibu baik agamanya di rumah. Kata Allah, bu, jangan kau urus suamimu. Kau masuk surga, biarkan dia dalam neraka. Lalu Nabi sampaikan, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, karena baik agamamu, tidak ada urusan dengan suamimu. Kau masuk surga dari surga, pintu mana yang kau suka. Makanya jangan suka marah-marah. Bu, hei, ada seorang suami curhat, Ustadz, saya dikejar-kejar utang. Saya bingung, suami saya, motor saya sudah mau disita. Kenapa memang utang? Karena suatu ketika istriku mau dibelikan cincin karena mau pulang kampung. Terpaksa ku gade ini motor. Dan sekarang saya harus bayar dan tidak bisa. Motorku sudah mau diambil, tapi istriku saya tidak kasih tahu. Kenapa tidak kasih tahu? Saya tidak mau istriku kecewa dan dia tanggung penderitaan perasaannya. Tuh suami. Bu, ada suami dari kecil tidak pernah ngutang-ngutang karena harga diri, karena dia malu, tapi setelah menikah dia pergi ngutang untuk apa? Supaya istrinya bisa pakai baju baru pulang kampung. Maka wajar istri yang durhaka sama suaminya tidak masuk akan dicium bau surga. Ibu mau dirindukan surga? Taati perintah suami. Jangankan keluar rumah, puasa Senin Kamis saja haram, tidak boleh ibu lakukan tanpa izin oleh
suami. Salatullah. Ayo. Ala toha Rasulillah. Keras. Salatullah. Ala Yasin. Karena masuk waktu asar. Kita mau masih lama? Hah? Belum. Sekarang apa sih ciri-ciri wanita soleha? Ibu-ibu mau tahu istri yang dirindukan surga yang sama suaminya soleha? Apa? 1, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah, ibu cantik semua sekarang. Masya Allah. Tapi dia bilang, bapak-bapak, iya Ustaz, cantik memang kalau mau pergi pengajian. Begitu mau tidur sama kita Ustaz, hendak mandi dia masuk kamar Ustaz. Bajunya sudah 7 hari tidak diganti-ganti. Ada juga ibu-ibu begitu. Pulang suaminya daster tinggi sebelah. Kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, kasih baik bajumu. Kelihatan semua tali BH-mu itu dilihat tetangga. Apa dia bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Bu, istri yang dirindukan surga berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Maka mulai hari ini, kalau ibu mau tidur, sunnah pakai parfum. Sunnah pakai yang indah. Bahkan Nabi menjelaskan, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati wanita ini tidurnya, karena dia tidur berpakaian cantik, berpakaian harum, karena ingin menenangkan hati suaminya. Mulai praktek sebentar malam ibu. Kalau perlu ibu pakai baju renang. Begitu ibu masuk pakai baju renang, kata suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Bu, ketahuilah, ini cantik make up ada batasnya. Biar ibu pakai make up apa kalau usia sudah 75. Nah, biar dilihat dari mana. Lalu mana sebenarnya yang dimaksud berpenampilan cantik sebenarnya? Yang paling penting adalah hatinya. Dia tidak cantik wajahnya, tapi tutur katanya lembut. Tapi paling siallah kita, sudah jelek mukanya, jelek pula hatinya. Nauzubillah. 1, berpenampilan cantik dan menarik. Yang kedua, ini boleh ibu catat. Wanita soleha itu sifatnya rena, R-E-N-A-H, R-E-N-A-H, rena, R, ramah, bertutur kata yang lembut. Pulang suami kita sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Kata suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu suaminya berkata, cantik kali kau hari ini sayang. Kata istrinya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga tutur kata yang lembut. Bu, jangan pernah malu berkata sayang. Saya panggil istri saya, sayangku. Cuma ada orang bilang, bu, ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Usianya sudah 75 tahun. Ini bapak, setiap dia panggil istrinya sayang. Sayangku, ada tamu. Sayangku, buka pintu. Sayangku, bikin es dulu. Kata cucunya, ih kakek romantis betul ya. Dia panggil cucunya, jangan kau ribut, ku lupa namanya nenekmu. Saya pergi mall ibu, setiap saya jalan, itu tangannya istri saya di sini. Wih, orang cakap, wih, Ustadz romantis sekali, pegang tangannya istri. Saya bilang jangan salah, karena kalau lepas tangannya banyak diambil. 1, R, ramah. Biarkan suami kasar, ibu tetap ramah. Biarkan dia memaki, ibu tetap
ramah. Kenapa? Karena dosanya suami ibu tidak tanggung. Tapi kalau suami kasar, ibu juga kasar, maka suami dosa, ibu juga dosa. 2. RE. Apa itu? Elok. Nah, sudah dibahas tadi. Berpenampilan cantik. Yang ketiga, REN. Apa itu? Nikmat. Artinya apa? Istri yang soleha, pandai memasak masakan kesenangan suami. Sayang, seribu sayang, sekarang perempuan malas memasak. Iya toh? Ya. Kalau Ramadan, online. Ada yang tanya, Ustadz, dosa enggak kalau kita belanja semua makanan-makanan yang dimakan bayar, beli online? Tidak dosa selama suamimu ridha. Tapi apa bekal pahalamu? Kalau semua beli, suamimu dapat pahala. Bukankah kalau ibu ke pasar, langkah-langkah kaki ibu pahala? Jadi dari rumah ke pasar 300 meter PP, 600 meter langkah-langkah kaki, pahala bagi ibu yang ke pasar. Sampai di pasar, kelapa, minyak goreng, beras keluar, pahala jerih payahmu. Sampai lagi di rumah, ngupas, parut, masak, menggoreng, kena minyak goreng, itu nanti jadi saksi kau masuk surga. Namun ibu-ibu sekarang bikin kopi saja malas. Mana buktinya? Lihat itu pagi-pagi di warkop. Bapak-bapak kasihan sudah ada semua di warkop karena tidak dibikinkan kopi sama istrinya. Bapak saya arwah almarhum, petani, jam 6 pagi sudah sholat subuh, sudah siap kopinya ngepul. Padahal dulu bikin kopi sangat sulit. Bandingkan sekarang gampang. Kalau perempuan dulu, istri-istri dulu bikin kopi sangat sulit. Dia harus beli kopi dulu ke pasar. Sudah jadi kopinya? Belum. Digoreng dulu. Jangan bayangkan menggorengnya pakai kompor gas. Tidak, pakai kayu. Maka ibu-ibu dulu tidak ada istilah bedak pemutih. Sekarang mukanya putih, lehernya hitam. Sudah jadi kopinya? Belum, ditumbuk lagi. Maka ibu-ibu dulu kasar tangannya. Sudah ditumbuk, sudah jadi kopinya? Belum, diayak. Sudah jadi kopinya? Belum, dijemur dulu. Sudah jadi kopinya? Belum, baru direbuskan air. 1 hari proses bikin kopinya. Tapi jam 6 pagi sudah ada kopi suaminya di meja. Sekarang ibu-ibu tinggal beli 1 saset 3 in 1. Sudah ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Tinggal dibuka, seduh. Belum juga dibikinkan kopi suaminya. Pantas suamimu cewek lain yang bikinkan kopi. Si rasa. Coba kalau ibu bikin kopi sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan akhlak muliaku ini, ikhlasku memberi kopi, bersusah payah mengasuh dan membaiki suami saya. Mudah-mudahan ini yang membuat suami saya tidak bisa tergoda perempuan lain. Allah tersenyum kepadamu karena kau berdoa sambil berikhtiar. Ini tidak. Telepon terus suaminya. Baru 1 jam menelpon. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba video call. Apa dosa seorang istri nelpon suaminya? Tidak. Tapi jangan kau intimidasi. Kalau istri saya sudah kasih tahu. Tidak boleh kamu merasa selalu curiga saya kemana-mana. Jadi kalau telepon dia pakai akal. Gimana caranya? Ustadz, ini Ece mau video call. Saya tahu, dia lagi yang memeriksa saya ini. Tapi saya tidak tertekan. Kenapa? Karena dilihat nih, tahu Ece lagi belajar ngaji Ustadz. Tapi kalau kau telepon, di mana kau? Di mana kau? Pulang kau periksa HP-nya. Makin kau periksa, makin pintar dia sembunyi.
Kenapa tahu Ustaz? Ya saya rasakan. Semenjak saya viral, ada dulu cinta-cinta monyetku di kampung. Wah, dia selalu telepon. Saya mau blokir. Nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima. Tidak enak perasaan sama istri. Akhirnya ku tulis di HP ku namanya penjual batu bata. Saya lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba bunyi telepon. Berteriak istri saya, Ustadz, ada telepon. Saya bilang, dari siapa sayang? Ini tertulis penjual batu bata. Mati saya ini. Saya bilang, jangan angkat, jangan angkat. Itu tagihan. Kan perempuan paling takut tagihan toh. Oh, amanlah saya. Suatu ketika saya pulang ceramah. Saya mau minum teh. Sayangku, bikinkan dulu teh. Ustadz aja yang bikin, saya lagi ajar ngaji Ece. Sudah, mana gula? Tadi itu toples. Saya ambil lah, memang ada tulisannya, gula. Begitu saya tes, kenapa asin? Saya tulis, lihat tulisannya gula. Isinya garam. Saya pergi protes, kenapa kau tulis ini gula baru isinya garam? Apa dia bilang? HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Nah, ibu-ibu menjaga suami, makin kau cerdas, makin cerdas juga dia. Lalu bagaimana cara menjaga suaminya? Doa. Doa. Doa saja. Suami pergi, ibu tinggal sholat duha. Ya Allah, Engkaulah yang menentukan dan mengatur rezeki suamiku. Jika suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika rezekinya masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Sudah itu ibu WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki sudah Allah atur. Tidak usah cemas. Saya istrimu, baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Allah mudahkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang. Saya bu, kalau dapat WhatsApp mamanya Cek begitu, saya kasih lihat sama temanku di kampus. Kau lihat istriku dong. Ibu-ibu pernah WhatsApp suami begitu? Pernah? Pak di WhatsApp, jangan lupa singgah beli telur. Bu, muliakan suami, insya Allah surga merindukanmu. RENA. Apa ini A? Anggun. Anggun itu apa? Cerdas. Artinya apa? Ibu belajar. Karena kalau ibu tidak belajar, nanti suaminya bodoh-bodohin ibu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Banyak alasannya. Minimal ibu belajar untuk mendidik anak. Belajar agama. Supaya besok anak bertanya, ibu bisa jelaskan. Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Ibu bisa jelaskan, karena ibu tahu. Nah, mak, berapa anaknya Nabi? Anak saya ajarkan anak Nabi dengan lagu. Ibu-ibu ajar Nabi. Gini lagunya bu. Anak-anak Nabi ada tuh orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Itu lagunya, ajar anak. Tidak usah lagu yang hoax. Pu ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Lebih itu lagu-lagu Islami. Saya waktu kecil, ibu saya perkenalkan Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala,
pada zaman jahiliyah. Saya tanya, Mak, kenapa zaman jahiliyah? Dia lanjutkan lagi lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya nabi terakhir, Mak? Nah, lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Jambi atau Bengkulu? Madinah tempat tinggalnya. Terus, nah lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Gubernur atau Ketua PKK? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Dari sebait lagu kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Nabi terakhir namanya Muhammad, tinggal di Madinah. Bahkan dalam sebait lagu itu ada pendidikan akidah. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Maka ibu-ibu mendidik anak, kalau punya ilmu dia bisa ajarkan akidah ke anaknya melalui lagu. Nah, RENA H, apa itu? Hemat. Berapa banyak ibu-ibu tidak mensyukuri penghasilan suami, akhirnya suami masuk kerangkeng, akhirnya suami dipenjara, akhirnya suami dipecat. Gara-gara apa? Istri yang tidak mensyukuri penghasilan suami. Demi Allah, yang membuat ibu bahagia bukan banyaknya harta. Yang membuat ibu bahagia bukan karena berlimpahnya harta, tapi karena rasa cukup yang ada dalam hati. Semakin ibu merasa cukup dengan apa yang ibu miliki, meskipun gajinya sederhana, insya Allah bisa meraih ketentraman dan kebahagiaan. Meskipun harta berlimpah, tapi tidak pernah merasa cukup, maka sesungguhnya ibu mereci orang yang miskin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu asar sudah tiba. Insya Allah waktu dan lain kesempatan kita lanjutkan. Masih mau dilanjutkan? Masih? Nah, ini yang undangkan Pak Gubernur. Nah, kalau mau lagi saya datang ke sini, nah kita doakanlah beliau sehat walafiat, panjang umur. Nah, datang lagi jemput Ustadz Das'ad. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ingin berpantun. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Nah, ulang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.